Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di musim pandemi ini. Semoga kita semua dan keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja menuju materi yang akan kita bahas. Materi yang kita akan bahas adalah bab 4 mengenai indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Ya, sekali lagi, indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang sholat berjamaah, terlebih dahulu kami sampaikan tentang sholat itu sendiri. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang diberikan Allah kepada kita semua, dan sholat merupakan rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Sholat yang kita lakukan yaitu sholat 5 waktu. Nah, pentingnya sholat 5 waktu ini tidak boleh kita tinggalkan, karena ada dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyatakan nanti di akhirat amal yang pertama kali ditimbang adalah sholat. Nah, jadi kita perlu perhatikan betul tentang sholat itu sendiri. Nah, sholat itu pun ada rukun dan syaratnya. Akan tapi yang akan kita bahas adalah tentang sholat berjamaah. Paham ya? Baik, sholat berjamaah apa sih pengertiannya? Nah, sholat jamaah kalau dari segi bahasa, jamaah itu mempunyai arti berkumpul. Sedangkan dari segi istilah, pengertian sholat jamaah adalah sholat yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih. Yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Nah, jadi tidak boleh ada 2 orang sedang sholat berjejer semuanya menjadi imam. Itu tidak boleh. Itu bukan sholat jamaah namanya. Sholat jamaah itu yang satu jadi makmum dan yang lainnya, yang satu jadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Itu mengenai pengertian. Bagaimana hukum sholat jamaah? Para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kenapa demikian? Karena keutamaan sholat jamaah itu sendiri sangatlah besar. Kanjeng Nabi dawuh, sholatul jamaati tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajatan. Keutamaan sholat jamaah itu 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Itu jika dilihat dari segi pahalanya, jelas sholat jamaah itu derajatnya lebih besar. Dan dari segi kekhusyuan, ketika kita sholat berjamaah, maka kekhusyuan kita akan terkumpul menjadi satu. Jadi ketika sholat jamaah itu antara salah satu yang sholat dengan yang lain, itu kekhusyuannya saling berkaitan.
Ketika sholat sendirian, maka itu wajib mutlak harus khusyuk. Ya, itu tentang sholat jamaah. Jadi sholat jamaah itu faedahnya sangat besar sekali. Bahkan ketika zaman Rasulullah itu ada sebuah kisah yang mengatakan bahwasanya ada sahabat yang tidak sholat jamaah. Kemudian ada sahabat yang lain ingin membakar rumahnya karena tidak ikut sholat jamaah. Baik, itu tentang pengertian dan keutamaannya. Selanjutnya, syarat sah menjadi imam dan syarat sah menjadi makmum. Jadi, seorang imam itu tidak sembarangan menjadi imam, karena imam itu adalah seorang pemimpin. Seorang imam itu ketika sholat harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, seorang imam dia harus mengetahui tata cara dan ketentuan sholat itu sendiri. Sangat berbahaya seorang pemimpin, seorang imam tapi tidak tahu tata cara sholat. Nah, jadi itu penting, itu menjadi syarat sahnya. Kemudian yang kedua, seorang imam itu harus bisa membaca suratul Fatihah dengan fasih dan benar. Nah, jadi jika dia seorang imam, dia harus menguasai bacaan Fatihah itu sendiri. Kenapa bacaan Fatihah? Karena Fatihah itu merupakan salah satu rukun dari sholat. Ya, jadi harus fasih dan benar. Baik, selanjutnya seorang imam itu harus mumayyiz, atau dengan kata lain dia mengetahui baik dan salah, benar atau salah, baik buruk dan salah. Jadi bisa membedakan itu. Nah, itu namanya mumayyiz. Jadi kalau ada seorang 15 tahun, seorang berumur 15 tahun, jika sudah mengetahui ini benar, ini salah, maka itu bisa dikategorikan mumayyiz. Oke, selanjutnya syarat imam itu adalah dia tidak menjadikan makmum ke jamaah yang lain. Atau dengan kata lain, seorang imam itu tidak sedang bermakmum dengan orang lain. Ya, jadi sekali lagi, seorang imam itu tidak boleh bermakmum ke jamaah yang lain. Tidak boleh. Nah, itu tadi syarat sah imam. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menjadi seorang imam. Yang pertama, ketika akan memulai sholat, maka dia disunahkan untuk menertibkan shaf terlebih dahulu. Dia menghadap ke belakang, merapikan shaf supaya lurus. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah setelah selesai sholat berjamaah, seorang imam juga disunahkan untuk menghadap ke jamaahnya. Nah, itu beberapa kesunahan menjadi imam sebelum dan sesudah sholat. Kemudian selanjutnya, syarat sah makmum. Seorang makmum dianggap sah apabila dia memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia harus berniat menjadi makmum. Jadi tidak boleh datang ke masjid, ada sholat jamaah, dia niatnya tanpa bermakmum, kemudian mengikuti gerakannya imam, tapi dia sendiri tidak niat menjadi seorang makmum, maka itu tidak boleh. Nah, jadi berniat menjadi makmum ketika dia ingin
berjamaah itu hukumnya wajib. Berbeda dengan imam. Imam itu boleh tidak berniat menjadi imam meskipun dia sholat berjamaah, dengan catatan dia tidak terhitung jamaah. Kemudian selanjutnya seorang makmum itu harus mengetahui gerakan imam. Entah itu secara langsung dari imam atau dari jamaah yang di depannya. Jadi harus tahu gerakannya. Atau bisa jadi dari suaranya. Nah, itu makmum harus mengetahui gerakannya. Kemudian selanjutnya makmum tidak boleh mendahului imam. Nah, ini penting. Sekali lagi, makmum tidak boleh mendahului imam. Terutama yang pertama ketika takbiratul ihram, seorang makmum itu harus menunggu sampai imamnya benar-benar selesai Allahu Akbar. Nah, ketika imam sudah Allahu Akbar, baru jamaah Allahu Akbar dengan niat. Misalkan sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dan ingat, niat diucapkan atau digerakkan dalam hati. Nah, itu seorang makmum. Dia tidak boleh mendahului imam. Apabila sampai 3 kali berturut-turut, 3 kali secara langsung mendahului imam 3 rukun, maka sholatnya menjadi batal. Nah, jadi jangan sekali-kali seorang makmum itu mendahului imam. Bahkan ada riwayat mengatakan seorang yang sholatnya terbiasa mendahului imam, nanti di akhirat kepalanya seperti keledai. Nauzubillah min dzalik. Baik, selanjutnya makmum memperhatikan bacaan imam. Ini ketika sholatnya sholat jahar, zuhur, isya dan subuh. Ketika imam membaca suratul Fatihah, maka makmum mendengarkan. Setelah waladhdallin amin, imam disunahkan berhenti, berdiam diri sebentar. Nah, si makmum membaca Fatihah. Jadi ini disunahkan. Sedangkan ketika sholatnya sir atau sholat yang suaranya pelan seperti zuhur dan asar, maka boleh ketika seorang makmum langsung membaca surat Fatihah. Nah, ini mendengarkan bacaan imam ketika si makmum mendengar suaranya imam. Kalau tidak, boleh dia membaca surat Fatihah di awal, boleh. Nah, intinya sekali lagi, seorang makmum di antaranya adalah dia mendengarkan bacaan imam. Kemudian selanjutnya makmum harus berlapang dada, ikhlas dengan siapa dia berimam, tidak boleh menggerutu, harus ikhlas berlapang dada. Oh, dia imam saya, maka saya harus berlapang dada, saya harus ikhlas. Karena seperti saya ucapkan tadi, imam adalah pemimpin, maka kita harus ikhlas dengan ini. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan, apabila imam lupa, maka makmum mengingatkan imam. Jika jamaahnya laki-laki, maka diingatkan dengan bacaan subhanallah. Misalkan ketika rakaat kedua yang seharusnya imam duduk tahiyat tasyahud awal, dia langsung mau berdiri,
dia mau berdiri maka diingatkan dengan bacaan subhanallah. Apabila kok imamnya sudah terlanjur berdiri dan melanjutkan rakaatnya, maka makmum wajib mengikuti imam melanjutkan rakaatnya. Karena tasyahud awal itu merupakan sunnah. Nah, ini penting. Kalau jamaahnya perempuan, maka cara mengingatkannya adalah dengan bertepuk. Baik. Selanjutnya ada persyaratan makmum dan imam, yaitu dia harus satu tempat atau satu masjid. Seandainya dia berada di luar masjid, maka dia tidak boleh terlalu jauh. Atau misalkan dia sholat di rumahnya karena rumahnya dekat dengan masjid. Nah, itu secara hukum fikih ketika jaraknya tidak terlalu jauh, maka tetap boleh, dengan catatan tidak ada tempat yang membatasi atau tertutup menuju ke imam, atau dengan catatan harus tetap mengetahui gerak-gerik atau gerak-gerik sholatnya imam. Jika tidak mengetahui, maka tidak boleh. Nah, itu beberapa syarat menjadi makmum. Jadi dengan catatan makmum itu yang pertama itu harus dia mengetahui gerak-gerik imam. Kemudian yang kedua dia harus mengetahui seandainya kok imamnya batal, maka yang di belakangnya itu harus siap menggantikan imam. Ya. Nah, itu beberapa ketentuan sholat berjamaah. Ya, hanya itu yang Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan melalui WA Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.